Direktur Utama BEI sementara Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa calon emiten juga akan diwajibkan memenuhi standar tata kelola yang lebih tinggi sejak proses pencatatan saham. Bursa Efek Indonesia berkomitmen mempercepat reformasi pasar terkait dengan free float, transparansi, dan tata kelola. Salah satu langkah yang akan dilakukan pihak bursa terkait transparansi yakni dengan mempublikasikan data nama pemegang saham dengan kepemilikan 1% atau lebih paling lambat pada akhir Februari. Otoritas Bursa Indonesia berpacu menyelesaikan berbagai kekhawatiran yang disampaikan penyedia indeks global MSCI sebelum April dengan mempercepat reformasi di bidang free float, transparansi, dan tata kelola pasar demi menjaga statusnya sebagai pasar berkembang. Salah satu pilar utama reformasi tersebut adalah rencana penggandaan ketentuan free float minimum. Bursa Efek Indonesia pada Senin menyatakan akan menaikkan ambang batas free float minimum emiten dari 7,5% menjadi 15% pada akhir Maret, mengakhiri rezim yang telah berlaku sejak 2014. Direktur Utama BEI sementara Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa calon emiten juga akan diwajibkan memenuhi standar tata kelola yang lebih tinggi sejak proses pencatatan saham. Untuk meningkatkan transparansi, BEI berkomitmen mempublikasikan data nama pemegang saham dengan kepemilikan 1% atau lebih di situs resmi BEI paling lambat akhir Februari. Langkah ini diharapkan memberi visibilitas yang lebih jelas bagi investor terkait struktur kepemilikan dan potensi afiliasi. Dorongan reformasi ini menyusul tinjauan MSCI pada akhir Januari yang menyoroti masih rendahnya tingkat free float, tingginya konsentrasi kepemilikan, serta keterbatasan transparansi di pasar saham Indonesia. Isu-isu tersebut dinilai dapat mengancam klasifikasi Indonesia dalam MSCI Emerging Market Index. Apabila kemajuan reformasi dinilai tidak memadai hingga Mei, Indonesia beresiko kehilangan status pasar berkembang. Kondisi tersebut berpotensi menekan valuasi saham, meningkatkan biaya pendanaan emiten, serta melemahkan kepercayaan investor terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Berbagai sumber, IDX Channel. Harga emas melonjak sekitar 2% pada peragaan di hari Senin didorong pelemahan dolar Amerika Serikat di tengah sikap hati-hati investor menjelang serangkaian rilis data ekonomi Amerika Serikat yang dinilai penting untuk menentukan arah kebijakan moneter The Fed. Harga emas spot melesat 1,9% menjadi $5.056 per ons, melanjutkan rally sekitar 4% yang terjadi pada hari Jumat. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman April ditutup melambung 2% ke posisi $5.079 per ons, atau adapun dolar Amerika Serikat melemah 0,8% ke level terendah dalam lebih dari satu pekan. Dan analis mengatakan pergerakan utama harga emas saat ini dipicu depresiasi dolar, ekspektasi terhadap data ekonomi yang lebih lemah, khususnya di sektor tenaga kerja, juga mendorong minat investor terhadap aset lindung nilai. Investor akan mencermati rilis data non-farm payrolls, inflasi konsumen, serta klaim pengangguran awal Amerika pekan ini untuk mendapatkan petunjuk baru terkait dengan arah kebijakan suku bunga. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook sejumlah emiten Indonesia menjadi negatif. Langkah terbaru Moody's ini menyusul penegasan peringkat Baa2 untuk Indonesia dengan perubahan outlook menjadi negatif dari stabil. Lembaga pemeringkat Moody's Rating menurunkan outlook sejumlah emiten Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Emiten-emiten tersebut seperti Telkom, Indofood CBP, United Tractor, hingga perusahaan gas negara. Dalam keterangannya, Moody's merevisi outlook menjadi negatif dari sebelumnya stabil terhadap sejumlah emiten di Indonesia, menyusul penegasan peringkat Baa2 untuk Indonesia dengan perubahan outlook menjadi negatif dari stabil. Moody's juga menjelaskan seiring dengan outlook negatif yang didapatkan perusahaan-perusahaan tersebut, Moody's tidak mengharapkan adanya momentum kenaikan peringkat pada perusahaan-perusahaan tersebut. Moody's menyatakan outlook dapat dikembalikan menjadi stabil apabila outlook peringkat sovereign Indonesia kembali stabil dan kualitas kredit perusahaan-perusahaan tersebut secara umum tetap tidak berubah.
Sebaliknya peringkat dapat diturunkan apabila peringkat sovereign diturunkan atau kemauan maupun kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan melemah. Tekanan negatif juga dapat muncul apabila kualitas kredit perusahaan-perusahaan tersebut melemah secara signifikan, termasuk apabila metrik keuangan berada di bawah parameter peringkat masing-masing. Moody's juga menurunkan outlook 5 bank di Indonesia yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BCA menjadi negatif. Sejumlah outlook dari perusahaan BUMN juga dipangkas menjadi negatif seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Pertamina Persero, PT Pertamina Hulu Energi, dan Mineral Industri Indonesia atau Main ID. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran protes masyarakat terkait dengan program jaminan kesehatan nasional mencuat saat pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan yang sangat besar dalam APBN 2026. Menurut Purbaya, alokasi anggaran yang mencapai Rp247,3 triliun pada tahun 2026 ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan akses masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program JKN bagi puluhan juta penerima bantuan iuran atau PBI. Purbaya menilai persoalan yang mencuat di masyarakat bukan pada jumlah anggaran, melainkan pada pelaksanaan teknis di lapangan yang menimbulkan kejutan bagi sebagian peserta. Purbaya menyebut penyebab utamanya yakni lonjakan besar penonaktifan peserta PBI JKN pada Februari 2026. Jumlah yang dihapus dari daftar mencapai lebih dari 11 juta peserta atau mencapai 10% dari total 96,8 juta penerima bantuan. Lonjakan jumlah yang terlalu besar dalam waktu singkat membuat banyak masyarakat tidak menyadari bahwa status kepesertaan mereka telah berubah. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya? Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah. Di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah. Tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Ya, berikutnya pemirsa, DPR bersama pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin krusial untuk menjamin layanan kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. DPR meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam memberikan notifikasi serta sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi penonaktifan kepesertaan. DPR bersama pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin krusial untuk menjamin layanan kesehatan bagi para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dalam rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah disepakati bahwa dalam kurun 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan bagi peserta PBI akan tetap dijamin dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah guna menghindari adanya warga yang terlantar. Selain jaminan layanan dalam masa 3 bulan ini akan dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan serta pemutakhiran data desil menggunakan data pembanding terbaru. Langkah ini diambil agar alokasi anggaran dalam APBN benar-benar tepat sasaran dan didasarkan pada data yang akurat. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Terkait transportasi informasi, DPR meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam memberikan notifikasi serta sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan, baik pada segmen PBI maupun PBPU Pemda. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terkejut saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.